Nah, tapi ada satu rules yang dimana janggal menurut saya dan saya rasa harus direvisi, yaitu elbow, sehingga menyebabkan kontroversi seperti semalam. Dan posisinya kemarin saya lihat ya Putra nyerang dari depan. Seharusnya semalam Putra yang menang. Celos perlu jelaskan ini. Celos cakap dalam UCC tidak draw. Jadi semalam ada draw. Sebenarnya macam mana? Coach Rudy Golonboy angkat bicara terkait pertandingan Putra Abdullah versus Ronald Siaan. Coach Rudy memberikan pandangannya terkait tindakan-tindakan yang dianggap oleh orang-orang merupakan pelanggaran pada pertandingan Putra versus Ronald. Coach Rudy juga memberikan pandangannya terkait rules kick striking. Rame-rame apa ini nanyain tanggapan. Saya agak trauma ya disuruh nanggapin ya. Ntar saya di call out, ntar saya dibilang ngebelain, nanti dipanggilin bapaknya. Aduh. Cuman saya di sini ya udahlah, kita edukasi berdasarkan sisi berapa rules. Nah, kan ada 3 rules nih. Kickboxing, kick striking, Muay Thai. Nah, kick striking ini ada di tengah-tengah, ya bisa dibilang nanggung. Dia meminjam beberapa elemen dari kickboxing dan juga Muay Thai. Nah, tapi ada satu rules yang dimana janggal menurut saya dan saya rasa harus direvisi, yaitu elbow. Elbownya ini nanggung. Ada beberapa yang nggak boleh lah, berapa 1/2 saya nggak tahu. Sehingga menyebabkan kontroversi seperti semalam. Nah, kalau emang mau dikasih elbow, udah kasih aja elbow semuanya. Toh elbow yang biasa pun itu sudah sangat berbahaya. Elbow ya kena upward atau tatmala atau uppercut elbow ya atau spinning back elbow ya, itu sudah sangat berbahaya dan juga berdamage. Saya bingung downward elbow ini dilarang kenapa? Akhirnya jadi kontroversi pengurangan nilai. Yang kedua, cara menilai dari kick striking ini lebih ke kickboxing kah atau lebih ke Muay Thai? Bedanya apa? Bedanya kalau ke kickboxing artinya pukulan-pukulan itu dinilai sama seperti lutut dan juga tendangan. Jadi makanya volume seorang kickboxer itu lebih banyak pukulan, tendangan, dia banyak nyerang gitu. Nah, kalau Muay Thai lebih ke damage dan juga efek. Pukulan-pukulan itu nilainya lebih kecil dibanding elbow, lutut, dan juga tendangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya pukulan kita masih bisa lebih mudah untuk ngeblok dan efek damage saat ngeblok pukulan itu lebih ringan dibanding kita nahan tulang kering ke tangan atau knee ataupun elbow gitu. Ya bayangin aja tulang-tulang ini nyerang double cover gitu. Pasti efeknya lebih ke ya lutut, elbow dan juga tendangan. Kecuali pukulan ini pukulan yang menyebabkan goyang atau damage, nah, itu baru nilainya bisa disamakan dengan lutut atau elbow. Nah saya nggak tahu kick striking ini lebih ke kickboxing kah atau lebih ke Muay Thai cara menilainya. Lalu untuk judgement round, menurut saya kalau sudah 5 round ditambah judgement round itu agak berlebihan. Karena di striking seperti Muay Thai, kickboxing itu 5 itu sudah hancur-hancuran lah menurut saya. Jangan disamain sama boxing ya, karena kita menggunakan tulang-tulang kan, otot-otot seluruh tubuh, dan efeknya itu beda gitu. Jadi 5 round itu udah parah. Kalau 3 round plus judgement round menurut saya masih oke. Nah, untuk pelanggaran kalau baru 1 kali dan tidak ada intensi sengaja, itu mungkin masih berupa peringatan lah. Contoh kayak Putra kemarin, karena kemaluan sekali, ya paling diingatkan untuk jangan serang kemaluan lagi. Tapi kalau disengaja terus, mungkin 3 kali mengenai kemaluan, ya itu bisa pengurangan poin atau bahkan didis kalau lawannya tidak bisa melanjutkan lagi atau cedera. Terus pelanggaran yang elbow ya sudah kita bahas tadi, ya aturan elbownya masih nanggung. Apalagi fighter-fighter Malaysia itu basicnya rata-rata dari Muay Thai, dimana elbow dibebasin lah gitu. Dan posisinya kemarin saya lihat ya Putra nyerang dari depan dan Ronald mungkin agak menunduk jadi kena sedikit sini kali ya. Dan game plan Putra itu benar-benar Muay Thai banget ya, elbow, knee, calf kick, middle kick semua digunakan. Ya Ronald juga pakai tapi dia lebih dominan di tangan, lebih ke pukulan. Nah, makanya saya ajak kalian berpikir di sisi ini menggunakan teknik penghitungan yang kickboxing kah atau Muay Thai. Nah, karena setelah pengurangan poin jadinya draw, menurut saya sih kayaknya dari Muay Thai ya. Kalau dari teman-teman gimana? Ya kita tunggu aja penjelasan dan klarifikasi dari tim UCC. Kalau saya ada yang salah, mohon maaf, nanti dikoreksi aja. Jangan di call out guys, izin lag. Namun di samping itu, Bung Dian Hamsyah juga memberikan sebuah pertanyaan pada pihak UCC terkait tidak adanya draw dalam fight UCC.
Namun dalam fight putra versus Ronald, pertandingan berakhir dengan draw. Seharusnya semalam Putra yang menang. Tapi Celos perlu jelaskan ini. Hari itu Celos cakap dalam UCC tidak draw. Jadi semalam ada draw. So kalau kamu cakap kita utamakan keselamatan fighter, okay, boleh utamakan keselamatan fighter. Dan keluarkan statement. Sebenarnya macam mana? Adakah bila kena kasih stop doktor kira draw? Ataupun bila kena kasih stop doktor kau kalah sebab kau tidak fit untuk teruskan? Betul, 4 round Putra win. Betul? Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana guys terkait pertandingan ini? Komen di bawah.